Pemirsa, dari insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, sedikitnya 83 orang korban sudah dilarikan ke 3 rumah sakit terdekat. Kita simak laporan langsung rekan kami Zainal Azari langsung dari RSUD Notopuro Sidoarjo. Selamat malam Zainal. Berapa sebenarnya jumlah korban yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan bagaimana kondisi mereka? Selamat malam, Tiara. Ya, pihak rumah sakit telah mengeluarkan daftar seluruh korban yang dirawat di rumah sakit Sidoarjo ini, RSUD Sidoarjo, di mana ada sekitar 35 pasien selamat, baik luka ringan maupun luka berat, dirawat di sini. Namun, tepat pukul 21.00 tadi, ada sekitar 2 hingga 3 ambulan yang juga membawa pasien dari lokasi kejadian, dan sangat dimungkinkan korban ini akan terus bertambah. Dan rumah sakit Notopuro Sidoarjo ini dipenuhi oleh banyak dari keluarga yang ingin mencari anaknya atau kerabatnya yang mungkin menjadi korban dalam peristiwa runtuhnya bangunan di rumah sakit di Pondok Pesantren Al-Qazini. Tadi saya sempat mewawancarai salah satu keluarga dari Banyuwangi, Sampang, Madura. Dia sempat kehilangan kontak dengan kedua keponakannya yang bernama Ahmad Faris dan Muhibin. Namun ketika datang ke rumah sakit Notopuro ini, akhirnya dia bisa berhasil menemukan data bahwa keponakannya dalam kondisi selamat dan hanya mengalami luka patah tulang saja. Namun dia masih juga belum menemukan kepastian dari salah satu keponakannya yang bernama Muhibin yang hingga saat ini belum ada dalam daftar tersebut. Namun dia berkeyakinan bahwa keponakannya itu tetap selamat, mungkin di rumah sakit Siti Hajar, seperti itu. Ya. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builder's hardware, houseware and kitchen, tools and hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar Depo Bangunan. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Baik, Zainal, dari 35 korban yang saat ini tengah dirawat dan juga 3 orang yang baru datang ini, dari informasi yang Anda dapatkan, sebagian besar berasal dari mana? Dari Sidoarjo kah atau luar kota? Sebagian besar santri dari Al-Qazini ini memang sebagian besar dari Madura ya, karena ada beberapa orang tua maupun kerabat yang mencari tadi itu bagian dari Madura dan juga Pasuruan dan Probolinggo. Mungkin ya, tapi tidak menutup kemungkinan memang karena santri ini memang berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari Surabaya pun juga ada yang masuk dalam daftar manifest korban selamat yang ada di Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo ini, Tiara. Baik, Zainal, apakah ada posko di sana yang didirikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo ini untuk memudahkan keluarga korban mencari data? Hingga saat ini posko untuk pencarian korban maupun data korban belum dibuka di Rumah Sakit Notopuro RSUD Sidoarjo ini. Namun dari keterangan dari pihak rumah sakit memang akan segera dibuka posko sama dengan halnya 3 rumah sakit yang lain seperti di Rumah Sakit Siti Hajar. Demikian, Tiara. Baik, total 38 begitu ya dari total yang tadi Anda sampaikan. Apakah ini masih memungkinkan adanya pasien-pasien baru yang dirawat di sana atau memang secara kapasitas ini sudah cukup penuh di RSUD Sidoarjo, Zainal? Kemungkinan sangat dimungkinkan hal tersebut terjadi karena sebagian besar dari para kerabat yang mencari data manifest korban selamat
yang berjumlah 35 di rumah sakit ini, tidak semuanya nama itu ditemukan di sini. Jadi mereka juga mobile gitu dari rumah sakit, dari ketiga rumah sakit itu untuk mencari nama kerabatnya apakah ada dalam daftar manifest selamat baik luka ringan maupun luka berat. Demikian Tiara. Berbicara mengenai luka berat yang tadi Anda sampaikan, Zainal, apa saja yang terjadi pada para santri ini dan kalaupun ada tindakan apa yang mungkin dilakukan malam ini? Sebagian besar mengalami luka patah tulang di kepala, terutama yang paling banyak terjadi, dan juga bagian kaki. Namun tidak semuanya itu dirawat inap di rumah, juga langsung dibawa pulang karena memang lukanya cukup ringan dan memang saat terjadi reruntuhan para korban ini tidak berada di dalam lokasi bangunan, tapi ada terkena dari serpian mungkin saat bangunan itu roboh seperti itu, Tiara. Zainal, hingga malam hari ini apakah sudah ada pejabat sekitar, pejabat setempat begitu ya yang mengunjungi RSUD Sidoarjo dan juga memberikan atensinya terhadap para korban? Ya, baru saja kita dapat informasi bahwasannya Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak berencana akan melihat kondisi korban yang ada di sini. Namun hingga pukul 21.15 saat ini berada menjenguk pasien ke sini gitu. Tapi sudah memberi konfirmasi kalau beliau akan datang. Baik, kalau di RSUD Sidoarjo sendiri, Zainal, apakah juga didampingi oleh pihak dari pesantren atau pendamping begitu ya yang berada di sana? Ya, sebagian besar para korban ini memang didampingi dari pihak kerabat maupun dari perwakilan pesantren. Sebenarnya seperti itu, bukan karena terbatasan akses karena memang kita tidak boleh masuk lokasi IGD. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah pendamping dari para santri itu di pihak pesantren. Cuman yang bisa dipastikan seluruh keluarga yang melihat ada keluarganya dirawat di belakang saya ini, dia masuk ke dalam dan ikut kerabatnya yang ada di dalam. Dan rata-rata yang dirawat di selasar jalan ini mereka mengalami luka ringan. Dan rata-rata kisaran 15 tahun, dan saat saya konfirmasi ke orang tuanya memang mereka tidak berada di lokasi reruntuhan, cuma terkena serpihan saja. Seperti itu, Tiara. Zainal, kalau berbicara mengenai tanggung jawab ataupun juga pembiayaan pengobatan mereka, ini apakah juga sudah Anda terima informasinya? Apakah itu dari pihak pesantren kah atau juga pemerintah turut membantu? Ya, dari para keluarga tadi juga saya konfirmasi tentang biaya perawatan dan rata-rata mereka mengutarakan bahwa mereka belum mengeluarkan biaya apapun atas pengobatan yang ada di sini. Cuman kita perlu konfirmasi ulang apakah nantinya ini akan dibebankan kepada pihak keluarga atau akan ditetapkan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap yang sudah Anda berikan di Kabar Utama. Zainal Azari melaporkan langsung dari RSUD Notopuro, Sidoarjo. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.